Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Ketemu lagi dengan saya Afrika Pertama. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang pernah viral, yaitu tentang seseorang yang memindahkan rumah sendirian dalam satu malam. Baiklah, seperti yang saya katakan di awal tadi, pada video ini saya akan membahas tentang video yang viral tentang seseorang yang memindahkan rumahnya sendirian hanya dalam satu malam. Dari berbagai sumber berita yang saya dapatkan, baik itu dari media sosial maupun dari berita online, itu setidaknya ada 7 poin penting yang telah saya catat. Yang pertama adalah nama orang yang memindahkan rumah ini adalah Giman. Jadi kita panggil saja Mas Giman. Mas Giman ini merupakan warga dari dusun atau desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Jadi mungkin orang-orang Ngawi pasti heboh, pasti tahu dengan berita ini, khususnya di desa Mengger. Pasti hal ini menjadi sesuatu yang heboh, yang ramai dibicarakan. Bahkan mungkin banyak orang-orang di sana yang langsung datang ke tempat rumah Mas Giman ini. Kemudian yang kedua, poin penting yang saya catat adalah Mas Giman memindahkan rumahnya bukan hanya dalam satu malam, akan tetapi kurang dari 2 jam. Wow, luar biasa. Masuk akal atau tidak, bisa diterima oleh pikiran kita atau tidak, tapi mungkin ini fakta yang terjadi di lapangan. Ya, dari berita yang saya baca itu ada yang mengatakan bahwa hanya butuh waktu 1,5 jam atau kurang dari 2 jam bagi Mas Giman untuk memindahkan rumahnya. Ini sangat luar biasa sekali bagi orang-orang seperti kita yang tidak tahu tekniknya, tidak tahu caranya. Ya, ini mungkin menjadi sesuatu yang tidak masuk akal atau mungkin mustahil untuk dilakukan hanya dengan seorang diri. Kemudian yang ketiga, poin yang saya catat adalah karena viralnya tentang pemberitaan ini, maka ramai orang yang mengunjungi rumah Mas Giman. Saking ramainya, pernah tercatat dalam satu hari itu 800 orang datang untuk melihat rumah yang dipindahkan oleh Mas Giman tersebut. Jadi karena saking ramainya orang yang berkunjung, orang yang melihat rumah tersebut, dibatasi. Waktu kunjungannya dibatasi dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ini memang orang Indonesia ketika sesuatu itu viral, berbondong-bondong, beramai-ramai untuk datang ke tempat kejadian. Dan salah satu contohnya ini, ramai datang ke rumah Mas Giman. Bahkan saya juga pernah membaca di berita online, kabarnya juga ada buku tamu, mengisi buku tamu. Jadi tidak hanya berkunjung, kita mengisi buku tamu. Dan itu juga waktu dibatasi dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 16 atau jam 4 sore. Poin keempat yang saya catat adalah jenis rumah Mas Giman yang dipindahkan ini adalah jenis rumah adat Jawa yang terdiri dari 20 tiang kayu lengkap dengan atap dan gentingnya, berukuran 10 kali 12 meter. Jadi memang rumah adat Jawa, tapi yang saya bingung adalah ketika rumah ini terdiri dari 20 tiang kayu, ukurannya cukup besar kalau untuk satu orang memindahkan 10 kali 12, lengkap dengan atap dan genteng. Ini masih di luar pikiran saya bagaimana cara Mas Giman memindahkannya. Teman-teman juga mungkin banyak bertanya, kok bisa? Makanya karena seolah-olah tidak masuk akal, seolah-olah mustahil untuk dilakukan, banyak orang yang mengkaitkan hal ini dengan Roro Jonggrang. Saya juga tidak tahu cerita persis seperti apa, tapi memang orang-orang yang mengaitkan ini mungkin mereka juga sama dengan saya. Kok bisa? Itu pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Kemudian yang kelima, poin penting yang saya catat adalah rumah tersebut digeser oleh Mas Giman 60 cm ke depan.
Jadi posisi rumah yang dari sebelumnya, dari semula belum digeser, itu digeser, dipindahkan maju ke depan sekitar 60 cm, berarti setengah meter lebih rumah. Kalau barang biasa kita pindahkan itu ya biasa, tapi kalau rumah sendirian kita pindahkan walaupun hanya 60 cm itu sesuatu yang mustahil bagi saya. Tidak hanya itu, tetapi rumah tersebut juga dinaikkan 1,3 meter dari pondasi lama. Luar biasa. Ini salut saya dengan Mas Giman. Kemudian poin ke-6 yang saya catat adalah cara Mas Giman memindahkannya. Itu dikutip dari detik.com. Mas Giman bercerita, dia memindahkannya dengan cara menggunakan imajinasi pikiran. Gimana caranya imajinasi pikiran bisa memindahkan rumah? Jadi kata Mas Giman di dalam ceritanya itu, rumah itu ada 20 tiang. Jadi dia berimajinasi dalam pikirannya. Jadi setiap tiang itu ada beberapa orang yang memegangnya, dikali 20 tiang. Jadi di dalam imajinasi pikiran Mas Giman itu orang rame di situ. Dia berimajinasi bahwa di situ rame orang, dan setiap tiangnya ada beberapa orang yang memegang atau mengangkatnya. Dan kata Mas Giman, menunggu komando atau apa-apa dari dia. Ketika kata Mas Giman angkat, semua angkat dan dipindah ke depan. Imajinasi ini digunakan oleh Mas Giman. Dan sampai saat ini pun saya masih bertanya-tanya, gimana caranya, kok bisa? Hanya dengan imajinasi pikiran kok bisa? Seperti itu. Kemudian poin terakhir atau poin yang ketujuh yang saya catat adalah proses pemindahan rumah ini itu dilakukan pada hari Kamis malam Jumat, tepatnya pada tanggal 25 bulan 6 kemarin. Jadi ini terjadi tanggal 25 bulan 6 kemarin dan baru viral beberapa hari ke belakang ya teman-teman. Itu sekitar pukul 23 atau jam 11 malam sampai dengan pukul 00.30 atau sekitar pukul 11 malam sampai jam 12.30 malam. Jadi memang tengah malam. Karena Mas Giman memindahkan tengah malam, jadi memang banyak orang-orang yang tidak tahu, dan keesokan harinya mereka bingung, bertanya-tanya, viral, kok bisa ini dilakukan seorang diri memindahkan rumah loh ini. Rumah hanya dalam jangka waktu kurang dari 2 jam atau tepatnya 1,5 jam. Jujur sampai saat ini saya masih bertanya-tanya, saya masih bingung. Hanya dengan imajinasi pikiran Mas Giman bisa memindahkannya. Mungkin teman-teman sekalian juga ada ya, yang sama saat ini masih bertanya-tanya, masih bingung kok bisa. Selalu itu pertanyaan yang muncul, kok bisa. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar apa pendapat teman-teman mengenai hal ini. Sebaik-baiknya boleh teman-teman tulis. Jadi kita bisa berbagi, saling share. Nanti saya akan baca komentar dari teman-teman mengenai hal ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share ke teman-teman sekalian pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi informasi bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.